Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Daniel Euro Hasian Tambunan dengan NIM 2406376613. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan multiple voting shares, studi perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Hong Kong, dan pengaruhnya terhadap tren initial public offering serta dampaknya terhadap transparansi good corporate governance di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK nomor 22 tahun 2021 telah meresmikan pengaturan mengenai multiple voting shares. Hal ini memungkinkan bagi sebuah perusahaan untuk memiliki struktur saham yang tidak one vote one share. Pertama-tama, apa itu multiple voting shares? MVS adalah klasifikasi saham di mana satu saham memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, satu saham memiliki 10 hak suara. Perbandingan hak suara ini dapat ditentukan dalam prospektus perusahaan. Persyaratan yang dimaksud adalah ditetapkan melalui RUPS dan dimuat dalam prospektus, memiliki kontribusi signifikan terhadap pemanfaatan teknologi dan inovasi produk perusahaan. Persyaratan tersebut dapat dilihat pada pasal 12 POJK nomor 22 tahun 2021. Apa urgensi dari diterapkannya MVS? Pendiri perusahaan teknologi atau inovatif butuh pendanaan yang besar melalui IPO. Namun, pendiri tidak ingin menyerahkan kendali besar terhadap pihak luar atas perusahaannya. Dikarenakan perbedaan arah visi pendiri perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya. Pembuat peraturan membuat POJK nomor 22 tahun 2021 dengan mempertimbangkan kemajuan zaman dan kemajuan pasar seperti Hong Kong Exchange, New York Stock Exchange, dan National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Selain mengatur bahwa yang dapat menggunakan MVS adalah perusahaan teknologi, POJK 22 2021 juga mengatur kapitalisasi perusahaan, yaitu total aset minimal 2 triliun rupiah, beroperasi minimal 3 tahun sebelum listing, laju pertumbuhan majemuk tahunan aset minimal 20%, dan pertumbuhan pendapatan minimal 30% selama 3 tahun terakhir. Pada Hong Kong Exchange, dikenal dengan istilah Weight Voting Rights. Hong Kong Exchange memiliki aturan yang ketat dalam hal WFR, hampir sama dengan Indonesia. Perusahaan yang ingin menggunakan WFR haruslah perusahaan yang inovatif. Hong Kong Exchange mengatur mengenai kapitalisasi perusahaan yang hendak listing, yaitu minimal 40 miliar dolar Hong Kong pada saat listing atau minimal 10 miliar dolar Hong Kong dan pendapatan minimal 1 miliar Hong Kong pada tahun keuangan terakhir. Berbeda dengan Amerika Serikat mengatur MVS dengan pendekatan sangat bebas atau liberal. Tidak ada syarat-syarat khusus bagi perusahaan yang ingin IPO dengan struktur MVS. NYSE dan Nasdaq hanya mengatur bahwa perusahaan yang sudah tercatat di bursa dilarang mengubah struktur sahamnya sehingga membuat dilusi atau presentasi yang tidak proporsional kepada pemegang saham publik yang sudah ada. Lalu, bagaimana pengaturan MVS terhadap tren IPO di Indonesia? Sampai saat ini, perusahaan yang sudah IPO menggunakan struktur MVS baru PT Gotoh saja. Terdapat beberapa key factor mengapa perusahaan seperti JNT Express dan Digi Asia lebih memilih untuk IPO di Hong Kong Exchange dan Nasdaq. Likuiditas saham yang kuat menjadi salah satu faktor utama. Banyaknya jumlah pembeli berarti emiten memiliki kemungkinan likuiditas saham yang kuat. Selain itu, terdapat trauma pada saat para investor akibat merosotnya harga saham Gotoh. Hal ini juga salah satu alasan banyak perusahaan teknologi di Indonesia yang menunda IPO-nya. Key factor selanjutnya, pengaturan mengenai sunset provision di Indonesia yang berdasarkan waktu. Pendiri perusahaan yang membangun bisnis untuk jangka panjang bisa 30-40 tahun ke depan. Batasan 10 tahun dan dapat diperpanjang satu kali di Indonesia adalah sebuah bond waktu. Mengapa harus listing di Indonesia jika pada tahun ke-21 mereka pasti kehilangan kendali?
Sementara di Hong Kong atau di Amerika Serikat, mereka bisa berkuasa seumur hidup. Syarat perpanjangan sunset provision di Indonesia juga dinilai risiko pada pendiri perusahaan. Untuk memperpanjang durasi MVS setelah 10 tahun pertama, emiten harus mendapatkan persetujuan RUPS independen. Artinya, pemegang saham MVS tidak boleh ikut dalam voting. Nasib mereka 100% di tangan investor publik. Para pendiri unicorn melihat ini sebagai risiko besar. Mereka tidak mau nasib kontrol perusahaan digantungkan pada mood pasar atau fluktuasi harga saham di tahun ke-10. Pagar-pagar atau batasan-batasan dalam POJK 22 2021 ini terlalu membatasi. Perusahaan teknologi di Hong Kong banyak yang melakukan IPO karena regulasinya memberikan keseimbangan yang lebih condong pada perlindungan hak pendiri. Namun jelas dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dibandingkan di Indonesia yang sangat berat pada perlindungan investor publik. Selanjutnya, bagaimana dampak struktur MVS terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam penerapan good corporate governance? Prinsip transparansi adalah pertahanan utama bagi pemegang saham minoritas, terutama dalam struktur MVS yang memiliki rasio tersendiri bagi pemegang saham minoritasnya. Karena struktur MVS secara inherent melarang prinsip fairness atau kesetaraan saham satu suara, maka OJK melalui POJK 22 2021 membayar ketidaksetaraan tersebut dengan mewajibkan transparansi yang super ketat. MVS dinilai berpotensi melemahkan checks and balances dan merugikan pemegang saham minoritas. Transparansi dinilai sangat krusial dikarenakan pemegang saham minoritas memiliki ketimpangan jumlah suara pada RUPS dengan pemegang saham mayoritas. Transparansi juga dianggap sangat penting melihat kondisi perbandingan jumlah hak suara dalam struktur MVS. Contohnya, bagaimana pemegang saham mayoritas menginformasikan keputusan-keputusan mengenai pengelolaan harta dan keuangan perusahaan, pengungkapan laporan keuangan kepada para pemegang saham, pemilihan auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. POJK 22 2021 memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas diantaranya. Pada bagian ketiga POJK 22 2021 dijelaskan keterbukaan informasi berupa nama pemegang saham MVS, jumlah saham MVS dan rasio hak suara, jumlah waktu berlakunya MVS, rincian kontribusi mengapa orang tersebut layak mendapatkan hak istimewa. Selanjutnya ada juga notasi khusus pada BEI, sehingga investor yang hendak membeli sahamnya mengetahui risiko dari perusahaan tersebut yang menggunakan struktur MVS. Selain itu, transparansi juga diatur dilihat dengan adanya kewajiban perusahaan dalam mengungkap laporan keuangan, laporan tahunan, dan perubahan kepemilikan kepada pemegang sahamnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.